Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Hamami dengan NIM 151316200036 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, proposal saya yang berjudul penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama itu kita ada bab 1 yang terdiri dari pengertian paradigma, yang kedua paradigma dan metodologi penelitian, yang ketiga perbedaan paradigma kuantitatif kualitatif, yang keempat kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Nah, di bab 2 itu ada penelitian kualitatif, yaitu ada pengertian penelitian kualitatif, penerima ciri-ciri penelitian kualitatif, fungsi teori dan dalam penelitian kualitatif. Bab ketiga adalah jenis-jenis penelitian kualitatif, yaitu ada biografi, fenomenologi, grounded theory, etnografi, studi kasus. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 1 untuk pengertian paradigma. Paradigma adalah bentuk mekanisme seseorang dalam memandang terhadap sesuatu yang mempengaruhi dalam berpikir. Dalam melatih kemampuan berpikir, seorang harus memiliki paradigma, karena paradigma adalah bagian dari pola disiplin intelektual. Paradigma merupakan sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan. Kamu mungkin memahami juga sebagai kerangka berpikir. Fungsi dari paradigma adalah untuk menjadi dasar bagi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, di sini ada paradigma dan metodologi penelitian. Dalam sebuah studi, paradigma berorientasi sebagai kerangka filosofis dan konseptual. Paradigma peneliti akan membawa kepada pemahaman terhadap metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian tersebut terdapat teori-teori dan metode-metode. Terdapat 3 paradigma penelitian, yaitu paradigma positivistik, konstruktivistik, dan paradigma kritis. Nah, di sini terdiri ada perbedaan paradigma kuantitatif dan kualitatif yang bisa dilihat di tabel tersebut. Oke, selanjutnya. Di sini ada kerangka berpikir kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, ada kerangka berpikir kualitatif memandang bahwa empiris dikonstruksi secara sosial, yakni berdasarkan kesepakatan. Sementara itu, metode ialah implementasi operasional dari epistemologis dalam tradisi penelitian kualitatif. Nah, dibedakan secara tegas dan hanya disebut sebagai metode penelitian kualitatif. Jadi, jika disebut metode penelitian kualitatif, sebenarnya mencakup sebuah cara pandang atau permaknaan terhadap empiris yang dikonstruksi secara sosial berdasarkan kesepakatan subjektif. Oke, yang B itu ada kerangka berpikir kuantitatif. Kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif sangat menentukan kejelasan dan validasi proses penelitian secara keseluruhan melalui uraian dalam kerangka berpikir. Peneliti dapat menjelaskan secara komprehensif variabel-variabel apa saja yang diteliti dari teori apa variabel-variabel itu diturunkan. Nah, yang kedua kita masuk ke bab 2, yaitu ada pengertian dan penelitian kualitatif. Apa sih kualitatif itu sendiri? Nah, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Strauss dan Corbin 2008 merinci bahwa peneliti kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan. Oke, selanjutnya. Di sini ada terdiri dari ciri-ciri penelitian kualitatif yang antara lain ada mengonstruksi realitas sosial, makna budaya, atau konstruk social reality, cultural meaning. Yang kedua ada berfokus pada proses interpretasi dan peristiwa-peristiwa atau fokus on interactive process event. Yang ketiga adalah keaslian merupakan kunci atau authenticity is key. Yang keempat adalah nilai hadir dan nyata atau tidak bebas nilai. Values are present and explicit. Yang kelima ada terikat pada situasi, terikat pada konteks. Yang keenam terdiri atas beberapa kasus atau subjek. Selanjutnya bersifat analisa tematik dan penelitian yang terlibat. Nah, sini ada fungsi teori dalam penelitian kualitatif. Nah, fungsinya itu teori dapat dipakai sebagai bahan pisau analisis
analisis temuan penelitian pada bagian pembahasan atau diskusi hasil penelitian dengan teori. Peneliti akan memperoleh inspirasi untuk memaknai persoalan. Memang teori bukan satu-satunya alat atau bahan untuk melihat persoalan yang diteliti. Pengalaman atau pengetahuan peneliti sebelumnya diperoleh lewat pembacaan literatur, mengikuti diskusi ilmiah, seminar, atau konferensi ceramah, dan sebagainya. Bisa dipakai sebagai bahan tambahan untuk memahami persoalan secara lebih mendalam. Nah, kita masuk ke masuk ke bab 3 nih, yaitu ada biografi. Nah, metode biografi yang menjadi titik fokus utama dalam peneliti adalah kisah kehidupan keseluruhan dalam beberapa fase dari satu individu yang dianggap menarik, seperti kayak ada pahlawan negara seperti itu, untuk cerita-cerita yang bisa diulik dari pengalaman tentara tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada fenomenologi. Fenomenologi itu merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang menjadi pengalaman hidup sekelompok individu. Sebagai metode untuk mengungkap esensi makna sekumpulan individu, fenomenologi menjadi metode riset yang dekat dengan filsafat dan psikologi. Selanjutnya ada grounded theory. Penelitian grounded theory adalah suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual atau teori sebagai hasil pemikiran induktif, bukan hasil pengembangan teori 25 yang telah ada. Grounded theory dikhususkan untuk menemukan atau menghasilkan teori-teori dari suatu fenomena yang berkaitan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu atau subjek penelitian berinteraksi langsung. Oke. Selanjutnya ada etnografi. Etnografi adalah sebuah proses dan hasil dari sebuah penelitian. Sebagai proses etnografi melibatkan pengamatan yang cukup panjang terhadap suatu kelompok, di mana dalam pengamatan tersebut peneliti terlibat dalam keseharian hidup responden dan melalui wawancara satu persatu dengan anggota kelompok tersebut. Ya, terakhir itu ada studi khusus. Penelitian studi khusus adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan sebagai sumber informasi. Penelitian ini merupakan suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proposal penelitian kualitatif. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.